Alhamdulillah Alamin, Alhamdulillah Alamin, Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin, wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashabal fadilah fi muqaddimatihim Al-Hajj Miftah Fauzi Rahmat Atallahu umra wa azza hayatah Al-Mukarram wal Muhtaram Maulana Ridwan Al-Butani Nawarahullah wa karamahullah binir rahmah wal barakah. Mustino yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, jamaah Islam ramah yang saya cintai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian lintas mazhab. Seperti biasa kita membincangkan hal-hal yang mungkin diperlukan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang tentu penuh dengan cobaan, penuh dengan tantangan, dan penuh dengan fitnah. Nah, tema kali ini tema yang sangat penting sekali, karena beberapa hari terakhir kita melihat sebuah fenomena, sebuah peristiwa, sebuah fakta, bahwa begitu banyak kaum milenial, generasi muda yang terpapar doktrin kaum teroris. Nah, ini memang menjadi tantangan kita semua, karena generasi muda itu adalah pilar negara, karena asyabab imadul bilad, bahwa kaum muda itu adalah pilar penyangga negara. Artinya bahwa kalau kaum mudanya ini tidak mempunyai satu komitmen, satu pemahaman tentang bagaimana baik dan buruk, bagaimana maslahat dan mudarat, maka ini tentu mengancam masa depan negara kita. Bahkan ya kita juga harus akui bahwa mereka adalah generasi muda muslim, ya, bagian dari kita semua. Mereka yang secara pemahaman telah memilih jalan yang salah, jalan yang jauh dari ajaran Islam, seperti yang tema diskusi kita minggu lalu, yaitu terorisme itu dosa besar. Maka oleh karena itu kita wajib memberikan pencerahan kepada mereka agar kaum muda ini betul-betul memilih jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang penuh harapan, penuh pencerahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah, memang kita tahu bahwa zaman ini zaman yang berbeda dengan zaman-zaman kita yang lalu, di mana anak-anak muda, tadi Kemeftah menceritakan bagaimana memilih idola. Nah, pada zaman generasi saya, Kemeftah, Maulana Ridwan, kami lebih beruntung karena kami dihadapkan pada pilihan yang tidak banyak. Pilihan-pilihan generasi kami ini pilihan-pilihan yang sangat sedikit, dan idola-idola yang bisa tampil ke permukaan memang adalah idola the best of the best. Jadi orang-orang terbaik yang bisa tampil ke permukaan. Nah, pada zaman sekarang semua orang bisa menjadi idola. Saya cerita ke Miftah waktu pulang ke Madura beberapa yang lalu itu, ada kaget-kaget. Ada di sebuah pulau namanya Kangian, ada orang yang tiba-tiba menjadi idola di Indonesia itu karena jogetnya di TikTok, dan itu betul-betul menginspirasi. Tadi kalau Kemeftah mengatakan humoris, yang ini joget, memang orang yang jogetnya itu kemudian menjadi idola banyak orang. Saya juga terkaget-kaget, tapi itulah fenomena
zaman now, zaman sekarang yang harus kita teliti. Nah, tetapi memang menurut saya berbagi pengalaman karena dulu pernah muda dan sekarang masih muda. Dulu pernah muda dan sekarang masih muda, maka saya akan berbagi pengalaman saja bagaimana terutama kita juga punya anak-anak muda ya kan, saudara-saudara kita yang masih muda juga, yang kita bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau dari pengalaman saya dan banyak teman-teman yang ada di sini, bahwa kita ini harus menitipkan ilmu kepada kaum milenial, pada anak kita. Maka saya katakan kepada anak saya bahwa mungkin juga pengalaman Ki Miftah, karena almarhum abahnya itu suka membaca, baca buku dan lain-lain. Maka kita harus mendidik, mengajak, menemani bahkan anak-anak kita untuk mencintai ilmu pengetahuan, yaitu hubbul kitab, mencintai kitab buku, hubbul ilm, mencintai ilmu, hubbul qiraah, mencintai baca. Maka sebenarnya dulu saya masih selalu ingat di pesantren beberapa hadis yang dulu saya hafal di pesantren sampai sekarang masih terus saya hafal. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Ini penting untuk anak muda. Karena kan yang muda-muda ingin masuk surga. Jadi dalam pemahaman kaum milenial yang terjaring teroris ini, mereka ingin masuk surga dengan cara membunuh. Yang itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Kalaupun mereka mengatakan itu dalil, pasti itu dalil yang disalahpahami. Dalil yang sama sekali tidak kuat karena mungkin pemahamannya. Nah, bagi kaum muda yang menonton, mungkin Bapak Ibu sekalian yang menonton pada kesempatan kali ini, dan pasti di antara Bapak Ibu sekalian punya anak, maka ini ada hadis. Jadi kalau bagaimana cara menanamkan anak-anak muda itu, bagaimana caranya masuk surga? Jadi sederhana. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan atau melalui jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi kalau ingin masuk surga itu bukan dengan membunuh. Kalau ingin masuk surga itu adalah belajar yang rajin, mencintai ilmu pengetahuan, suka membaca. Maka doktrin menuju surga itu doktrin yang sangat penting sekali. Jangankan anak-anak, kadangkala orang-orang tua sekalipun yang terjangkit teroris, mereka ingin surga. Maka doktrin bagaimana kita ingin masuk surga ini sungguhnya harus mendapatkan penjelasan yang baik dan benar. Jadi kalau ada anak-anak kita mengatakan bahwa ya kalau kita menghendaki surga, hendaklah yaltamisu bihi ilman. Hendaklah terus-menerus mencari ilmu, tidak pernah berhenti. Nah, penyakit dari orang-orang yang mudah terjaring kelompok terorisme ini, diantaranya yaitu karena orang-orang itu mereka cepat puas, cepat merasa pintar, dan kemudian tidak pernah belajar. Saya aku yakin siapapun yang menjadi bagian dari kelompok teroris itu mereka adalah orang yang tidak pernah belajar, kurang belajar, sehingga dia menjadi teroris. Jadi misalnya bagaimana
Islam menggarisbawahi jalan menuju surga. Itu luar biasa. Bahkan cerita seorang pelacur yang menyelamatkan anjing yang mau jatuh ke sumur atau anjing yang kelaparan, pelacur itu masuk surga. Jadi doktrin masuk surga itu bukan dengan cara membunuh. Doktrin masuk surga itu justru dengan cara kita menuntut ilmu, menghormati tamu, memperbanyak sedekah, berbuat baik pada orang lain. Maka doktrin-doktrin ini perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa kita yang belajar secara sungguh-sungguh itu sungguhnya kita sedang menuju jalan surga. Kenapa? Kalau kita berilmu maka kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang bajik, ya kan? Mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nah tentu pada akhirnya kaum milenial ini sebenarnya adalah kaum yang dekat sama keluarga. Kalau kita lihat dari peristiwa di Makassar dan di Mabes Polri yang terakhir, itu sepertinya memang ini mereka sudah lama tidak berhubungan dengan keluarga. Dan ini memang salah satu doktrin kaum teroris. Salah satu doktrin kaum teroris itu bahkan mereka membolehkan menyesatkan orang tua atau mengafirkan orang tua. Jadi mereka, salah satu doktrin teroris itu memisahkan antara anak dengan orang tuanya. Ini memang doktrin yang sangat aneh sekali. Maka oleh karena itu sebenarnya kalau anak-anak itu terjangkit jaringan teroris, itu pasti karena orang tuanya. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak-anak kita, kaum muda kita, generasi milenial kita. Tetapi keluarga mempunyai peran yang cukup besar untuk membenteki anak-anaknya dari upaya infiltrasi, dari upaya indoktrinasi kaum teroris. Maka tentu oleh karena itu kita sebagai orang tua harus betul-betul punya kesadaran penuh. Setidaknya menanyakan, karena anak kita sekarang megang handphone itu yang sangat aktif, maka kita harus menanyakan mereka dengan berbagai cara. Sekarang apa kalau main HP, baca apa? Dan kita menanyakan kepada anak kita, mungkin ada pertanyaan. Nah, jadi kalau kita kemudian membiarkan anak kita asyik dengan gawainya, dengan HP-nya, maka kemudian dia ikut sebuah kelompok dan termakan paham-paham yang dari kaum teroris, maka itu akan menjadi bencana. Tidak sekarang, tetapi di masa yang akan datang. Karena seorang teroris itu adalah membunuh masa depan generasi milenial kita. Kenapa? Karena di dalam hidupnya seolah-olah dunia ini gelap. Dan supaya karena ini ada gelap, tidak ada harapan, maka mereka dengan mudah terekrut kelompok-kelompok itu. Jadi itulah kira-kira Miftah dan Maulana Ridwan. Maka bagaimana caranya kita untuk memberikan pencerahan kepada kaum milenial, bagaimana jalan menuju surga, bagaimana meraih cita-cita, bagaimana membangun optimisme kita sebagai umat dan sebagai warga bangsa. Itulah kira-kira dari saya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihil unib, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.